berjumpa lagi dengan saya dalam program Parani Paga Ministry. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi kita hingga detik ini. Dan saat ini, saudara, sebagai penguatan dalam hidup kita untuk mengawali hari yang baru ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengawali hidup kami di hari ini, kami mau menjadikan firman-Mu sebagai dasar kekuatan kami. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dengan judul Berkat Kabar Baik Yesus. Saudara, dalam pembacaan ini Yesaya menulis betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu adalah Raja. Keselamatan Allah adalah kabar baik yang membuat bahkan kaki-kaki yang bau dari para utusan itu tampak indah. Kabar baik ini adalah pesan Yesaya pada pasal yang berikutnya. Ini adalah terakhir dan terbesar dari 4 nyanyian hamba yang menyingkapkan rencana keselamatan Allah. Ada 5 poin, saudara, masing-masing yang mengungkapkan masing-masing perbedaan yang tidak terduga. Yang pertama adalah kegagalan yang nyata dan keberhasilan yang sebenarnya. Salib menghancurkan harapan manusia, dikatakan di sini. Yesaya menubuatkan pencabukan dan kematian Kristus begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Namun salib bukanlah akhir, saudara. Bait ini berakhir dengan kesuksesan dan kemenangan, dengan citra pembersihan dan pengampunan di seluruh dunia. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Yang kedua adalah pandangan kita dan pandangannya Allah. Saudara, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Di sini kita melihat perbedaan antara pandangan Allah dan pandangan kita sebagai manusia. Yesaya menubuatkan bahwa orang-orang akan menolak Yesus meskipun ia datang untuk menyelamatkan mereka. Yang berikutnya, dosa kita dan penderitaannya. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Karena itu ia rela mati menggantikan kita di kayu salib. Itu adalah pesan inti dari renungan ini dan dari seluruh Alkitab. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, saudara. Masing-masing kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Saudara, yang pertama, orang yang bersalah dan tidak bersalah. Ayat ini menceritakan tentang keadilan. Tetapi satu hal bahwa Yesus yang tidak pernah bersalah membebankan ke atas dirinya secara sukarela untuk membawa keselamatan. Ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah, kata firman Tuhan. Ayat ini juga menubuatkan kematian Yesus dengan ketepatan yang luar biasa, membuatkan kebungkamannya di persidangan, bahwa dia akan mati dengan yang bersalah dan bahwa dia akan dikuburkan bersama-sama dengan orang-orang fasik. Yang berikutnya adalah tragedi dan kemenangan. Apa yang tampak seperti kekalahan, pada kenyataannya adalah kemenangan, saudara. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa yang membuat kematian Yesus menjadi kemenangan? Yang pertama, dia akan melihat keturunannya dan akan membenarkan banyak orang. Jutaan kehidupan yang berubah, yang merupakan buah dari kematiannya. Yang kedua adalah banyak orang akan melihat terang dan menjadi puas. Yesus bangkit kembali. Terakhir, Allah meninggikan dia, memberinya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, kata firman Tuhan, karena semua yang dilakukan untuk kita, untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara Parani yang Tuhan Yesus kasihi, inti dari renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesaya sudah menubuatkan
bahwa akan ada keselamatan melalui Yesus Kristus, akan ada kabar baik melalui kedatangan Kristus sebagai pembela umatnya, sebagai hasil dari apa yang Yesus lakukan bagi kita. Karena itu kita tidak boleh takut, saudara. Kita tidak perlu khawatir. Karena dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setiaku tidak akan pernah beranjak darimu. Dan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan pernah berhasil. Wow, Tuhan kita luar biasa. Dalam kebimbangan saudara, dalam keputusasaan saudara, mari tetap memandang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Karena apa? Karena ada Yesus bersama-sama dengan saya dan saudara yang selalu melindungi, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di hari ini. Tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kabar baik. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang memberikan kami keselamatan itu. Kami bersyukur Tuhan, melalui penderitaan-Mu kami menjadi dibenarkan. Bantu kami Tuhan, supaya kami tetap memperoleh keselamatan daripada Engkau. Kami tetap fokus memandang Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Salam sehat hati, Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk mengawali kehidupan kita di hari ini. Amin.